Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan bahas yaitu tentang hidrokarbon. Ya, hidrokarbon yaitu senyawa-senyawa yang hanya terdiri dari atom H dan atom C, hidrokarbon. Apa kekhasannya dari pembahasan hidrokarbon kali ini sehingga kita harus bahas dalam topik tersendiri, karena hidrokarbon itu sangat banyak terlibat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada tabung gas ya di dapur yang sering digunakan oleh orang tua kita dan kita, kemudian juga pada kilang minyak, proses penghilangan minyak mentah itu banyak sekali mengandung senyawa-senyawa hidrokarbon. Kemudian turunan dari pengolahan dari kilang minyak itu bisa bermacam-macam dan salah satunya juga bisa merupakan banyak sekali polimer. Ya. Nah, ini adalah contoh dari hidrokarbon yaitu kain, ya, berbagai macam kain. Kemudian ini juga adalah mainan anak-anak yang terbuat dari plastik. Jadi hidrokarbon itu layak untuk dibahas dalam topik tersendiri. Apa kekhasannya dari karbon yang akan terlibat dalam pembahasan kita kali ini adalah karbon itu mempunyai nomor atom 6 dan massa molar 12. Yang kita akan bahas dalam ikatan hidrokarbon itu adalah melibatkan nomor atom. Nomor atom kalau kita tuliskan strukturnya adalah 2 dan 4. Angka 4 ini menunjukkan bahwa karbon memiliki 4 elektron ya di kulit terluar atau di sekitar karbon. Nah, ini kita lihat kalau karbon memiliki 4 elektron di kulit terluar, maka untuk mencapai stabil, dia akan berikatan sebanyak 4 buah, yaitu agar menjadi stabil sebagai konfigurasi oktet. Atau kita katakan karbon ini adalah memiliki 4 elektron valensi, kemudian dia akan memiliki 4 tangan. Ya, jadi dia memiliki 4 ikatan untuk berikatan dengan atom-atom lain, termasuk dengan atom karbon sendiri. Karena itu keunikan dari karbon adalah karbon bisa berikatan dengan karbon lain dan membentuk rantai yang sangat besar atau panjang. Ya, nah, ini ciri khas dari karbon, dia mempunyai 4 tangan atau 4 ikatan. Kemudian karbon dengan karbon itu bisa berikatan dalam bentuk ikatan tunggal, maka dia tergolong dalam golongan alkana. Ya, nanti kita akan bahas ini di video kali ini, kita akan bahas hanya alkana saja. Kemudian yang kedua adalah alkena, yaitu apabila karbon dengan karbon berikatan menggunakan ikatan rangkap 2. Kemudian yang berikutnya adalah alkuna, yaitu ikatan antara karbon dengan karbon menggunakan ikatan rangkap 3. Namanya adalah alkuna. Dari ketiga contoh berikut, yaitu karbon dengan ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, maka kita lihat bahwa dari atas ke bawah itu ikatannya makin pendek. Ya, ikatannya makin pendek gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari atas ke bawah maka daya ikatnya makin kuat. Artinya bahwa rangkap 3 itu ikatannya sukar untuk diputuskan dibandingkan ikatan yang rangkap 2 dan tunggal. Kita akan golongkan hidrokarbon itu ke dalam alifatik, yaitu karbon atau rantai karbon, ikatan antara karbon dengan karbon yang terbuka. Nanti kita akan lihat bentuk terbuka seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah apabila ikatan karbon dengan karbon itu membentuk siklus, maka kita golongkan sebagai golongan siklik. Nah, ini akan bahas nanti di video berikutnya. Kita mulai dengan yang alifatik. Itu terdiri dari alkana, tadi kita sudah singgung, contohnya adalah apabila karbon dengan karbon berikatan tunggal, atau alkena, yaitu apabila karbon dengan karbon berikatan menggunakan ikatan rangkap 2, akhirannya eno. Kalau rangkap 2 akhirannya eno. Kemudian alkuna adalah apabila karbon dengan karbon menggunakan ikatan rangkap 3, akhirannya nanti adalah selalu una. Kita akan bahas mulai dari alkana, dan tata namanya ya. Kita mulai dari C1. Kalau jumlah atom C-nya 1, tadi kita ingat bahwa C itu memiliki 4 tangan atau 4 ikatan untuk digunakan berikatan. Karena hidrokarbon, maka ikatannya adalah antara C dengan H.
Kita lihat karena H itu punya satu tangan, ini sudah pernah kita bahas di ikatan kimia ya, materi ikatan kimia, dia punya satu tangan untuk stabil, maka ketika H dengan C berikatan, maka H menggunakan satu tangan, C juga menggunakan satu tangan. C masih punya 3 tangan, maka dia akan berikatan dengan 3 atom H yang lain. Sehingga kita dapatkan apabila satu C berikatan dengan H, maka kita dapatkan rumusnya adalah CH4. C-nya 1, H-nya 4. Namanya untuk C yang terdiri dari 1 itu adalah metana. Nah, diberi akhiran ana karena ini adalah tunggal ikatannya. Ya, jadi deret alkana atau golongan alkana karena C-nya berikatan tunggal. Diberi awalan met karena C-nya berjumlah 1. Berikutnya, apabila sekarang kita akan menggantikan satu atom H yang terikat pada CH4 itu dengan satu atom C. Ya, nah ini satu atom C berarti C yang kita ikatkan pada C pertama itu menggunakan satu tangan atau satu ikatan, sehingga C yang kedua tersisa 3 ikatan. Ya, jadi tadi kita menggantikan satu H dengan satu C dan C ini membawa 3 H. Kalau di total sih sebenarnya penambahannya hanya sebanyak 2 H ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah C-nya terdiri dari 2, H-nya terdiri dari 6. Jadi C2H6, maka namanya adalah etana. Jadi kalau C-nya 2, maka awalannya adalah et. Karena semua ikatan C-nya ini tunggal, kita beri nama akhiran ana. Jadi etana. Berikutnya adalah kita gantikan satu lagi H, contohnya dengan satu C yang membawa 3 H. Gitu ya. Jadi total-total H yang bertambah sebenarnya hanya 2 ya. Nah, maka kita lihat C-nya ada 3, H-nya bertambah 2. Jadi C3H8. Namanya adalah propana. Jadi kalau C-nya 3, awalannya adalah pada alkana itu pro ya, masih ana. Kita buat kesimpulan dari ketiga contoh barusan, maka CH4 itu metana, C2H6 adalah etana, kemudian C3H8 adalah propana. Masing-masing perbedaan dari ketiga rumus ini adalah CH2. C-nya 1, H-nya 4, kemudian berubah menjadi C2H6, berarti berubahnya adalah 1C dan H-nya 2. Di sini H-nya 4, di sini 6, C-nya di sini 2, ini 1. Berarti CH2 perubahannya ya, selisihnya. Begitu juga pada C2H6 menjadi C3H8. Selisih perubahan ini adalah CH2. Sehingga kalau kita mengingat lagi rumus empiris, maka rumus empiris untuk alkana itu adalah CH2 dikali dengan N itu adalah kelipatannya. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka ini rumus empirisnya menjadi CnH2n. Jadi dikalikan ya. Nah, ketika kita ganti N-nya dengan 1, maka kita tuliskan ya C-nya 1, H-nya 2. Tetapi ternyata rumus empiris ini tidak sesuai dengan kekhasan karbon yang memiliki 4 tangan. Jadi kalau C-nya 1, H-nya hanya 2, berarti masih ada 2 tangan C yang bisa berikatan dengan H. Karena itu H-nya pada alkana ditambah 2. Jadi rumus empiris, rumus umum alkana yang berawal dari rumus empiris alkana itu adalah menjadi CnH2n plus 2. Ikatannya C-nya adalah tunggal. Nah, ini adalah golongan hidrokarbon yang paling sederhana. Ya, itu adalah alkana. Yang berikutnya adalah ini nama-nama lain dari alkana. Tadi kita memberi contoh 3 buah, yaitu dari C sampai 3. Nah, ini adalah C4, 10 sampai C10 dan hanya 22. Itu selalu mengikuti rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 untuk alkana. Kemudian ingat awalan-awalannya. Kalau C-nya 4, awalannya but, kasih airan anak semua karena dia alkana, golongan alkana dengan ikatan tunggal antara C dengan C. Kalau C-nya 5 pen, kalau C6-nya hex, kalau C7-nya hep, kalau C8 ok, kalau C9 non, kalau C10 dek. Semuanya dikasih airan anak. Sekarang kita akan lihat kalau penamaannya untuk alkil, artinya adalah golongan yang H-nya dikurangi 1 dari alkana yang barusan kita lihat ya tata namanya. Jadi kalau misalnya tadi alkana CH4, sekarang CH3. Nah, rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Maka nanti awalannya tetap mengikuti awalan tadi aturannya ya, lihat jumlah atom C-nya, tetapi akhirannya harus dikasih il. Karena ini golongan alkil. Alkil itu apabila H-nya kurang 1 dari alkana.
Rumus umumnya adalah CnH2n plus 1 dan ini biasanya berperan sebagai cabang. Ya, nanti kita akan lihat apa itu cabang pada rumus struktur atau rumus alkana. Ya, ini adalah sebagai cabang biasanya alkil itu. Ini nama-namanya harus diingat, itu adalah hanya menggantikan akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran il. Awalannya selalu tetap, yaitu melihat pada jumlah atom C. Kita lihat ini adalah contoh-contoh ruang atau rumus ruang, ya, geometri, bentuk geometri ya dari 3 contoh tadi yang kita bahas ya. Ini adalah kita lihat kalau kita masih ingat ya, ini bentuknya adalah tetrahedral, C-nya di tengah sebagai pusat, kemudian H-nya di sekitar atom C menggunakan seluruh tangan C atau ikatan C sebanyak 4. Kemudian ini adalah etana, antara C dengan C kita gambarkan dengan garis biru ya. Kemudian H-nya adalah di sekitar masing-masing C, itu karena 2 C-nya maka H-nya masing-masing terikat sebanyak 3. Kalau kita tuliskan dengan rumus paling singkat ya, dengan satu garis saja, ini menunjukkan bahwa kita harus sudah paham ini adalah C-nya 2. Karena C-nya ada di ujung-ujung ya, hanya 1, 2. Kemudian masing-masing C mengikat 3 gitu ya. Ini juga sama propana ada 3, kemudian kita tunjukkan ikatan antara C dengan C yang berwarna biru, kemudian C dengan H-nya yang orange, maka nanti kita peroleh rumus struktur yang paling singkatnya adalah seperti garis patah linear yang patah gitu ya. Ini adalah rumus-rumus singkatnya yang perlu kita kenal karena nanti seringkali lambang-lambang seperti ini kita temukan ya. Tapi kita sudah menjadi paham bahwa inilah hidrokarbon, kemudian masing-masingnya ada berapa C dan berapa H. Ini sudah bisa terbaca ya, walaupun tidak ditunjukkan. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang sudah bisa dipahami. Berikutnya masing-masing C-nya adalah 3, ujung-ujungnya mengikat 3H dan tengahnya 2. Berikutnya lagi, kemudian C4H10. Nah, kita lihat seperti ini. Inilah struktur ringkasnya. Kemudian C5H12. Nah, ini adalah struktur ringkasnya. Ya, kita tuliskan. Jadi sebenarnya tidak lurus ya bentuknya itu, tetapi untuk menyederhanakan biasanya kita nanti akan tuliskan lurus saja. Nah, ini adalah jadi diambil dari geometri ruangnya. Ini bentuknya untuk C6H14, namanya heksana. Kemudian sama seperti tadi, maka ini adalah rumus struktur singkat dari C7H16 atau heptana. Berikutnya oktana, yaitu C8H18. Ini rumus struktur singkatnya. Ya, paling sederhananya. Kemudian C9H20 nonana. Ini adalah struktur singkatnya. Kemudian ini adalah dekana. C10H22. Ini adalah struktur ringkasnya. Gitu ya. Kita akan mulai membahas sekarang rumus struktur. Kita akan mencari rumus struktur ya, rumus struktur dari C4H10. Tadi sudah bentuk ruangnya kita lihat, tetapi kita akan lihat biasanya umumnya ditulis dalam bentuk penulisan yaitu seperti ini ya. Jadi CH3, CH2, CH2, CH3. C-nya kita tuliskan sebanyak 4 ya, ada 4 C-nya. Kemudian masing-masing di ujung H-nya tentu saja hanya tinggal 3, di tengahnya hanya tinggal 2 yang berikatan dengan C ya, masing-masing H-nya. Jadi kita lihat C-nya 4, hanya 10. Nah, ini adalah rumus struktur ringkasnya. Kemudian kita juga bisa menuliskan dari C4H10 itu bentuknya seperti ini. Kita lihat jumlah C-nya tetap 4, H-nya juga tetap 10, jadi rumusnya tetap sama dengan yang tadi rantainya lurus gitu ya. Dan sekarang tetapi di sini bentuknya menjadi seperti segitiga. Jadi strukturnya berbeda. Nah, ya, kita lihat bahwa kedua zat tersebut atau molekul tersebut disebutnya isomer. Nah, apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, yaitu tadi C4H10 rumus molekulnya, tetapi rumus strukturnya berbeda, yaitu tadi ada yang patah-patah dan segitiga. Jadi berbeda strukturnya, maka itu disebut isomer. Iso itu sama. Sama apanya? Rumus molekul. Nah, kita lihat ini perbedaannya ya. Jadi C4H10 itu bisa dituliskan lurus saja, atau kita tuliskan seperti ini 3 lurus, kemudian kita naikkan 1 di atas. Ya, nanti kita akan bahas ini. Kemudian kita akan beri nama untuk C4H10 yang rantainya lurus saja ya, ikatannya lurus saja.
Nah, maka yang pertama kita harus tentukan dulu rantai induk yang terpanjang. Jadi rantai induk itu adalah harus C yang terpanjang. Jadi kita tuliskan sekarang, kita hitung C-nya ada berapa terpanjangnya? 4. Maka 4 atom karbon itu adalah namanya butana. Berarti nama dari C4H10 ini adalah butana karena dia lurus saja ya, jadi tidak ada yang terpisah dari induknya, maka disebutnya normal butana. Diberi awalan normal. Yang berikutnya adalah apabila C-nya 4H10 tetapi ternyata tidak semuanya diinduk gitu ya. Jadi tentukan dulu rantai induknya. Rantai induknya adalah yang terpanjang. Jadi rantai terpanjang adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah rantai induk yang terpanjang. Boleh ke atas 3-nya ya. Jadi yang ini tidak terbawa. Nah, ini ada satu CH3 yang tidak kita hitung barusan, tidak ikut dalam perhitungan menentukan rantai induk. Jadi tidak berada di rantai induk. Maka CH3 yang bukan rantai induk ya, itu adalah nanti disebut sebagai, nah kalau yang 3 yang terpanjang maka namanya tadi propana ya, kita namakan dulu yang terpanjangnya adalah propana. Kemudian yang tidak terbawa di rantai induk maka kita sebut sebagai cabang. Nah, cabang ini harus terikat pada C induk dengan nomor terendah. Karena C-nya ada 3 maka ketika C-nya ada di tengah, yaitu dia sebagai cabang ya, karena dia tidak ada di rantai induk, dia terikat pada C kedua gitu ya. Di posisinya tetap di tengah itu adalah C kedua untuk propana. Maka kita ingat bahwa CH3 itu adalah namanya metil, alkil tadi ya, artinya adalah sama seperti CH4 tetapi kurang H-nya 1 ya. Kekurangan 1 H. Namanya metil, tadi harus akhirannya il karena C-nya 1 jadi met awalannya. Kemudian metil ini terikat pada C yang kedua, yang di tengah dari propana. Maka namanya adalah menjadi 2 metil, ya karena nama cabang dituliskan lebih dulu, kemudian diikuti dengan rantai induk. Nah, rantai induknya adalah propana. Jadi nama dari struktur ini adalah 2 metil propana. Jadi C4H10 itu mempunyai 2 nama, ya, 2 nama. Jadi disebutnya isomer, ya. Barusan kita sudah memberi nama masing-masing dari bentuk struktur yang berbeda. Ini adalah contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Dibuatkan rumus strukturnya seperti ini. Mari kita memberikan nama dari rumus struktur ini. Kita buat dulu rantai induknya. Rantai induknya adalah harus yang terpanjang. Coba kita mulai. Jadi kita coba saja ya. Kita mulai dari menghitung C terpanjang dari bawah. Dengan pertimbangan apa kita dari bawah? Karena nanti kita harus lihat bahwa yang tidak termasuk dalam induk itu berarti cabang, dan cabang itu harus terletak pada C induk dengan nomor terendah. Nah, kita temukan bahwa pada C kedua kita menemukan cabang ya CH3, kemudian pada C ketiga kita temukan cabangnya CH3, CH2 atau C2H5. Jadi cabangnya ada di C kedua dan ketiga kalau kita hitung mulai dari bawah, menghitung C induknya dari bawah. Tapi kalau kita menghitung dari kiri, maka kita akan hitung 1, 2, 3. Pada C ketiga baru kita temukan cabang. Tentu saja ini menunjukkan bahwa penghitungan induk atau penomoran induk dari bawah itu lebih tepat karena kita sudah menemukan cabang pada C induk dengan nomor terendah. Nah, kita lihat dulu ini induknya ada 5, maka kita ingat lagi alkana. Kenapa alkana? Karena semua ikatannya tunggal. Karena itu disebut golongan alkana, nanti akhirannya ana, tambahkan akhiran ana dengan atom C-nya 5. Maka kalau C5 itu pen ya, awalannya pen, kaki ana, jadi pen ana. Kemudian baru kita akan tentukan cabangnya. Nah, yang dimaksud dengan cabang adalah yang mana? Nah, ini cabangnya 1, namanya etil. Kemudian yang tadi ini satu lagi cabangnya namanya metil. Karena kedua struktur karbon ini ya, rantai karbon ini tidak ada dalam induk, jadi dia sebagai cabang. Nah, cabangnya berarti kita lihat harus diurutkan berdasarkan alfabet nantinya. Alfabetnya itu kita mulai dari, karena kita punya cabang etil, etilnya adalah pada C ketiga, kemudian kita punya cabang metil, metil pada C kedua, gitu ya. Nah, sekarang kita memberi namanya harus berdasarkan alfabet. Alfabetnya adalah mulai E lebih dulu dibandingkan metil. Jadi kita memberi nama nanti di cabang itu etil dulu pada C ketiga. Maka kita berikan namanya adalah 3 etil. Kemudian metilnya di C kedua. Jadi 3 etil, 2 metil. Kemudian kita gabung dengan tadi rantai induknya pentana. Maka nama struktur dari rangkaian ini adalah
3 etil, 2 metil pentana. Gitu ya. Nah, gampang kan ya, gampang memberi namanya. Kemudian kita akan coba yang contoh satu lagi. Nah, ini kita lihat barusan beda ya dengan yang tadi, tapi rantai induknya masih sama. Nah, di sini kita harus memberi nomornya untuk rantai induk adalah dimulai dari kiri. Karena ketika kita memberi nomor dari kiri, maka kita sudah menemukan cabang pada C induk terendah, yaitu kedua, nomor kedua. Tapi kalau kita hitung tetap dari bawah, maka kita akan menemukan cabang itu baru di C induk nomor 3. Jadi ini lebih rendah kalau kita menghitung urutan C-nya itu dari kiri untuk rantai induk ya. Nah, kemudian cabangnya, jadi ini rantai induknya masih tetap sama, cabangnya adalah kita memiliki CH3 metil pada C kedua dan CH3 metil pada C ketiga. Jadi kita sekarang melihat ada cabang yang bukan termasuk induk ya, tapi terikat ke induk, rantai induk, dan jenisnya sama, itu dua-duanya metil. Nah, ini metilnya ada di C kedua dan ketiga. Maka karena jenisnya sama, nanti di awal diberi tambahan awalan Yunani di depan cabangnya. Nah, kita kenalkan dulu, ini adalah awalan Yunaninya. Kalau satu adalah mono, dua adalah di, tiga tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya ya, sama seperti tadi. 10 deka. Ini untuk kalau kita menemukan cabang yang jenisnya sama. Kita punya tadi cabangnya adalah pada C kedua dan ketiga, ya jenisnya sama, metil, jadi ada dua jenis metil ya. Maka kita tuliskan 2,3, kemudian di depan metil kita tambahkan di awalan Yunaninya. Jadi cabangnya adalah 2,3 di metil. Jadi ingat saja kalau di depannya ada urutan angka, berarti itu cabangnya jenisnya sama. Pasti di depan nama cabang harus diberi awalan Yunani. Jadi nama ini adalah rangkaian dari struktur ini, namanya 2,3 dimetil pentana. Nah, demikian penjelasan kita tentang hidrokarbon, golongan paling sederhana yaitu alkana pada video kali ini. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan pembahasan alkena dan alkuna. Simak lagi pada pembahasan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.